Spekulasi langkah Presiden Joko Widodo setelah lengser dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia bermunculan. Jokowi disebut-sebut berancang-ancang untuk merapat ke salah satu partai politik terkuat. Laporan utama hari ini mengangkat tema kemana Jokowi berlabuh. Langkah politik Presiden Joko Widodo setelah lengser dari jabatannya memicu spekulasi politik. Beredar kabar Jokowi akan berlabuh ke Partai Golkar. Hubungan buruknya dengan PDIP menjadi salah satu pemicu spekulasi liar tersebut. Hingga saat ini Jokowi masih memegang kartu tanda anggota PDIP. Namun hubungannya dengan PDIP yang renggang dinilai menjadi pengganjal. Karir politik Jokowi bersama PDIP terjalin selama 20 tahun atau sejak tahun 2004. Setelah menjadi kader PDIP, Jokowi maju dan menang dalam Pilkada Solo. Setelah kembali terpilih di periode keduanya, Jokowi naik kelas maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Jokowi yang diusung oleh Partai Gerindra dan PDIP pun terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selang 2 tahun kemudian, PDIP dan koalisinya mengusung Jokowi dan berjaya di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Namun, Pilpres 2024 menjadi titik balik dari hubungan mereka. Merapat ke PSI menjadi pilihan yang relatif mudah bagi Jokowi. Apalagi putra bungsunya Kaesang Pangarep didapuk sebagai ketua umum meski baru 2 hari menjadi kader. Namun sebagai partai kecil yang berpotensi tak lolos ke Senayan, PSI bukan rumah yang cocok. Kedekatannya dengan Partai Golkar memunculkan spekulasi bahwa Partai Beringin akan menjadi tempat berteduh setelah lengser ke Prabon. Pilihan lain bagi Jokowi adalah anggota tokoh bangsa yang berdiri di atas semua kekuatan politik di tanah air. Dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi kerap menunjukkan kemesraannya dengan Partai Beringin. Ketika hubungannya dengan PDIP memanas, ia justru mengenakan dasi kuning. Sejumlah politisi Partai Golkar menyatakan Presiden Jokowi nyaman dengan mereka. Ketidakhadiran Jokowi di HUT PDIP dengan alasan tak diundang dinilai sebagai sinyal kuat untuk berpisah. Kabar Jokowi akan masuk ke Partai Golkar mendapat tanggapan dari petinggi Golkar. Ketua Umum Partai Golkar menyatakan bahwa Jokowi merupakan tokoh nasional yang menjadi milik semua partai. Baik, bagus saja. Tapi ada perbincangan serius soal itu, Pak Jokowi ke Golkar. Memang Pak Jokowi kan tokoh nasional, jadi dia milik semua partai. Tokoh senior dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala mempersilahkan Jokowi masuk Golkar. Namun, ia menegaskan untuk menempati posisi strategis ada sejumlah persyaratan. Ya, semua orang bisa, kamu juga bisa. Hah? Boleh, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa, minimum 5 tahun. Menanggapi kabar Jokowi akan masuk Golkar, PDIP menilai publik yang akan menilai langkahnya. Sedangkan Presiden Jokowi berusaha mengelak saat ditanya tentang keinginannya berlabuh di Partai Golkar. kita masuk Golkar nih, Pak. Saya tiap hari masuk istana. Berarti setelah pensiun nggak ada masuk partai ya, Pak? Pakar politik Indo Strategik Ahmad Khairul Umam menilai spekulasi bergabungnya Jokowi ke Golkar berhubungan dengan peta politik pasca Pilpres dan Pemilu 2024. Jokowi dinilai akan menjaga momentum dan pengaruh politiknya setelah lengser. Salah satunya merapat ke parpol terkuat. Partai terkuat di Indonesia di atas kertas hari ini setidaknya ada PDIP, kemudian ada Golkar,
kemudian ada Gerindra. Nah, dari nama-nama itu, kalau Gerindra per hari ini masih tetap berada di bawah kekuatan Pak Prabowo, PDIP sendiri, Pak Jokowi sendiri memiliki resistensi politik dan juga hubungan yang masih belum sembuh lukanya dengan PDIP, dengan Bu Megawati, maka yang memungkinkan untuk terbuka bagi Pak Jokowi kalau misal ingin tetap relevan dan tetap memiliki pengaruh yang cukup besar secara politik di proses demokrasi ke depan, salah satunya dengan Partai Golkar. Selain sebagai salah satu partai terkuat, Partai Golkar selama ini terbuka terhadap nama-nama baru. Dengan nama besar dan pengaruhnya, Jokowi dinilai berpeluang mendapatkan posisi yang strategis. Meskipun di saat yang sama ada aturan mekanisme seperti yang disampaikan oleh Pak JK, misalnya untuk menjadi ketua umum Golkar maka harus 5 tahun lebih dulu menjadi bagian dari kader. Tapi seringkali itu adalah bagian dari dinamika, sehingga kemudian tatip, kemudian mekanisme teknis di dalam proses munas atau muktamar atau dalam konteks pemilihan ketua umum seringkali bisa disesuaikan. Sejumlah tokoh Golkar yang dekat dengan Jokowi diprediksi akan mempermulus jalan Jokowi ke Partai Golkar. Masuknya Jokowi ke Golkar dinilai akan menjadi simbiosis mutualisme bagi keduanya. Di satu sisi Golkar akan mendapatkan kekuatan baru yang juga masih memiliki approval rate yang cukup tinggi, misalnya Pak Jokowi. Di sisi yang lain, Pak Jokowi juga akan tetap mendapatkan kendaraan yang cukup prima, tetap memiliki pengaruh politik yang cukup influential. Meski pernah menyatakan akan menikmati masa pensiunnya dengan tenang, Jokowi memerlukan dukungan politik bagi keluarganya. Apalagi Gibran hampir bisa dipastikan akan menjadi wapres mendampingi Prabowo. Bahwa selesai dari kekuasaan bukan berarti bisa duduk manis, karena akan ada cukup banyak kekuatan-kekuatan politik yang siap mengincar, siap melakukan serangan balik, dan untuk menepis serangan balik itu maka dibutuhkan sebuah sistem pertahanan yang kuat. Sistem pertahanan yang kuat, kalau kembali ke kata Sun Tzu tadi, adalah sebuah instrumen kekuasaan itu sendiri. Maka melepaskan kekuasaan besar dengan tetap memegang instrumen kekuasaan, itulah yang kemudian tampaknya dihitung betul oleh Jokowi. Lantas, benarkah Jokowi akan berteduh di bawah rindangnya pohon beringin atau ada pelabuhan lain yang akan ia tuju? Waktu yang akan menjawabnya.